Halo, selamat datang di kelas bahasa Inggris bersama Miss Ita. Jadi Miss akan membantu kalian untuk belajar bahasa Inggris selama 1 tahun ke depan untuk semester 1 dan semester 2. Nah, sebelum kita mulai ke kelas bahasa Inggris untuk semester ini, Miss ingin menjelaskan kepada kalian topik-topik apa aja yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Untuk yang pertama, kita ada topik self introductions. Di sini artinya Miss akan mengajar kalian tentang bagaimana sih caranya berkenalan dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua adalah tentang how to congratulate someone. Nah, untuk topik yang kedua ini, ketika kalian atau teman kalian mencapai sebuah achievement, penghargaan atau sebuah kesuksesan, kalian sebagai teman yang baik pastinya kalian ingin memberikan selamat kepada teman kalian kan. Nah, di sini Miss akan mengajarkan kalian tentang bagaimana sih caranya memberikan selamat kepada seseorang. Terus yang ketiga ada simple future tense. Simple future tense di sini Miss ingin mengajarkan kalian tentang state planning atau tentang memberitahu ke seseorang tentang rencana kalian ke depan atau kegiatan-kegiatan yang akan kalian lakukan di kemudian hari. Terus yang keempat ada descriptive text, bagaimana kalian bisa mendeskripsikan seseorang dalam bentuk teks. Terus yang kelima adalah announcement atau pengumuman. Jadi kelima topik ini nanti akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Oke, sebelum kita mulai atau masuk ke kelas bahasa Inggris, pastikan dulu ya, yang pertama kalian sudah join in the online class in Google Classroom. Kalian sudah join di kelas online-nya Google Classroom Miss. Terus yang kedua, buat kalian yang HP-nya masih muat atau HP-nya masih ada space-nya, kalian bisa download Google Meet, aplikasi Google Meet di Play Store ya, untuk di laptop atau di handphone juga bisa, karena nanti sometimes kita akan video callan bareng dan kita akan membahas beberapa topik di Google Meet. Terus yang ketiga, kalian punya buku catatan, a notebook. Terus yang keempat, make sure that you have a good seat and in a good mood. Jadi buat kalian yang mau belajar bahasa Inggris, pastikan dulu kalian sudah sarapan, sudah mandi, sudah ngopi dulu, atau sudah ngeteh dulu. Pokoknya kalian sudah in a good mood baru kita belajar. Okay, now we are going to start about today's English lesson. Jadi, as what I said before in the first slide, kita akan belajar tentang self-introduction. Self-introduction di sini, perkenalan diri. Kenapa sih, Miss, kita harus belajar self-introductions? Nah, dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa manapun, self-introduction itu as one of the basic things that you should learn or you should know. Karena kita gak mungkin kan tidak memperkenalkan diri jika kita bertemu dengan orang baru atau dengan rekan kerja baru di lingkungan yang baru juga. Jadi self introductions ini akan Miss jabarkan kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan dan juga etikanya dalam memperkenalkan diri di bahasa Inggris. Nah, sekarang kita mulai aja ya. Okay, of course that when you are going to start to introduce yourself, that you should greet that person. Kalian harus memberikan salam dulu. Nah, salam itu ada banyak. Misalnya, kalau misalnya pagi-pagi nih kalian ketemunya, kalian bisa bilang good morning. Terus good afternoon kalau siang atau sore. Good evening kalau malam. You can say hello, hi, or hi. How is life? How is everything? How is life dan how is everything ini menanyakan tentang kabar. Terus kalian bisa respon dengan good morning, good afternoon, good evening,
hello, hi. Kalau kalian tanya hi, how is life? How is life itu sama dengan how are you. Tapi di sini Miss ingin mengajarkan kalian kalimat yang tidak monoton, ya. You can say, hi, I'm pretty well. I'm wonderful. I am feeling so great. Ini kalau kalian merasa bahwa kabar kalian baik-baik saja, but if you think that you are not really feeling that well, kalian bisa bilang, oh, I feel bad. Setelah itu, you can say thank you and how about you. Nah, ketika kalian ingin memulai sebuah perkenalan diri, nih, Miss kasih tips-tipsnya ya, ada do and don'ts-nya. Dalam Western culture atau budaya barat, kalau misalnya kalian berkenalan dengan seseorang dari Western atau orang Barat, please yang pertama, jangan menjabat tangannya terlalu lama dan terlalu kuat. Jabatlah tangan lawan bicara dengan firm. Firm di sini artinya jabatan tangan kalian itu hangat, tidak terlalu kuat, tidak terlalu loyo, dan juga tidak terlalu lama atau tidak terlalu sebentar. Jadi yang sedang-sedang aja. Pastikan kalau nanti ketika kamu menjabat tangannya mereka, kamu tangannya harus bersahabat dengan tangan mereka. Bersahabat di sini maksudnya hangat, ya. Jadi show that you were a friendly person. Jangan terlalu agresif, jangan terlalu lama, atau jangan terlalu kuat kayak ngajak bertengkar. Terus yang kedua, ini penting juga, tatap mata si pembicara. Jangan ngelen-ngelen, jangan sambil main HP or reading something. Tatap matanya dan tersenyumlah dengan tulus. Nih. Terus yang ketiga, badannya harus tegap. Dan yang keempat, penting juga jangan gugup dan harus percaya diri. Nah, kita masuk ya ke bagaimana sih Miss cara menanyakan dan juga menjawab dalam ruang lingkup self-introduction. Yang pertama, yang paling sering ditanyain adalah asking about someone's name. Di sini, kalian kalau misalnya kenalan, yang paling pertama pasti nanya nama kan. Nah, ini beberapa caranya untuk menanyakan nama dalam bahasa Inggris. You can say, hello, what is your name? May I know your name, please? Could you tell me your name? How do I call you? Ini untuk nama. Kalau kalian ditanyain nama, you can answer that questions by saying, my name is Kade. My full name is Kade Dharma. You can call me Dharma. My friends usually call me Dharma. Nah, you can call me and my friends usually call me ini digunakan untuk memberitahu si kenalan tentang nama pendek kalian. Biasanya kalau orang Bali kan nama lengkapnya apa, dipanggilnya apa, beda-beda ya. Jadi you can use this. Nah, yang kedua, asking about someone's origin. Asalnya dari mana gitu. You can say, where are you from? Where do you come from? Jawabnya, I am originally from Seririt. I am from Singaraja. I come from Badung. Yang ketiga, asking about someone's birthday. Boleh juga. You can say, when were you born? When is your birthday? You can stating your birthday. I was born in, ini tahunnya, misalnya in 2000. Kalian lahir tahun berapa sih kebanyakan? Tahun 2005 or 2004. You can say 2005 or 2004 on tanggalnya berapa. Ya, January 1st, February 2nd, tanggalnya di sini.
Or you can say my birthday is held on tanggal berapa. Terus kita juga bisa nanya about someone's education. Di mana sih dia sekolah? You can say where do you study? Kamu sekolah di mana? What is your major? Jurusan kamu apa? Caranya jawab, I study at SMK Triatmajaya Singaraja. My major is culinary, kalau kalian kuliner, or my major is hotel accommodation, kalau kalian anak AP. Terus yang lain, asking about someone's hobby. What is your hobby? What do you do in your leisure time? What do you like to do when you are free? Hobi kamu apa? Apa yang kamu lakukan ketika waktu luang? Apa yang kamu suka lakukan ketika kamu free? Nah, kalian bisa jawab, my hobby is listening to the music. My hobbies are watching Korean movie and cooking. Miss, apa sih bedanya my hobby is dengan my hobbies are? Kalau misalnya hobi kalian cuma satu, only one hobby, you can say my hobby is. Kamu bisa bilang my hobby is fishing, berarti kamu cuma suka memancing. My hobby is cooking, berarti kamu cuma suka memasak. Kalau misalnya hobi kamu banyak, more than one, lebih dari satu, you can say my hobbies are. My hobbies are watching Korean movie and cooking. My hobbies are menonton film Korea dan juga memasak. Or you can say I like cooking in my leisure time. Or you can say when I'm free, I like cooking. Terus, untuk questions yang lain, if you want to ask about someone's dream or ambition, you can say, what is your dream? What is your ambition? What do you want to be? Ini menanyakan tentang cita-cita seseorang. Jadi, kalau di Western culture menanyakan tentang someone's dreams or someone's ambition atau cita-cita seorang itu sangat lumrah banget. And you can state about your dream or ambition, or you can tell about the story behind that. You can say, my dream is working in the cruise line. Bekerja di kapal pesiar misalnya. My ambition is owning a restaurant. Saya ingin mempunyai restoran. I want to work as a bartender. I want to work as a front officer. Kalian bisa bilang, saya ingin bekerja sebagai apa? I want to work as a teacher, or I want to work as an entrepreneur juga boleh. Okay, kita move. Nah, ini ada 3 topik lagi. Kalau misalnya kalian mau menanyakan someone's address atau tempat tinggal, you can say where do you live? Where do you stay? Where is your address? Cara jawabnya, I live at blah blah blah. I stay at blah blah blah, or my address is blah blah blah. Nah, pertanyaannya adalah, Miss, apa sih bedanya penggunaan at, on, in di sini? Kalian bisa pakai at ketika kalian ingin menjelaskan alamat kalian secara lengkap. Mulai dari nama daerahnya, nama jalannya, dan juga nomor rumahnya. Detail banget. Jadi kalian bisa pakai at. Contohnya, I live at Mawar Street number 10 Singaraja. Kalau kalian pakai on,
itu dia state cuman jalannya aja, nggak pakai nomor rumah. I live on Sudirman Street, I live on Mawar Street, I live on Kamboja Street. Jadi nggak pakai nomor. Tapi kalau kalian mau pakai in, itu kalian cuman state nama daerahnya aja, nggak isi nama jalan, nggak isi nomor rumah. Contohnya, I live in Singaraja, I live in Anturan, or I live in Seririt, I live in Banjar. Ya, jadi nggak ada nama jalan atau nama rumahnya. Terus ini ada asking about someone's age. How old are you? What is your age? You can say your age. I am 15 years old. Kalau umurnya 15, 15. Kalau 16, I am 16 years old. Kalau umurnya 16, 16. Tapi budaya dalam Western nanyain masalah age itu impolite, tidak sopan ya. Jadi kalian bisa skip ini. Terus yang terakhir, asking about someone's job. You can say, what do you do for a living? What is your job? What is your occupation? Nah, cara menjawabnya, I am a student. I work as a student. My job is a student. My occupation is a student. Kalau kalian siswa, ya. Nah, sekarang kita move. For your information, sometimes, as what I said before, asking about someone's someone's age itu tergolong pertanyaan yang impolite. Nah, selain pertanyaan tentang age, umur, kalau kalian baru kenalan sama orang Western atau orang bule, saranin kalian tidak menanyakan hal-hal di bawah ini. Contohnya, about someone's age, umurnya jangan. Yang kedua, marital status, apakah dia udah menikah atau dia janda or duda or divorce, udah cerai dan segala macam. Terus asking about someone's religion, agama juga nggak boleh. Asking about someone's politic choices juga nggak boleh, tentang masalah politik dan sara ya, itu juga nggak boleh. Terus asking about someone's wage or salary, gaji. Jadi kalian nggak boleh nanyain gaji kamu berapa. It's really impolite ya. Jadi ini bukan pertanyaan yang bagus to start your first impression or first conversation. Nah, setelah kalian kenalan nih sama orang, kalian bisa bilang kalau udah kalian rasa udah cukup ya kalian kenalannya, dan kalian pengen cabut, pengen pergi ke suatu tempat cepet-cepetan, you can say, oh, nice to meet you, nice to know you, it's a pleasure to meet you, how do you do? Oke, jadi keempat statement ini artinya sama, senang berkenalan dengan kamu. Kalau ada orang yang bilang how do you do, ini bukan artinya dia nanyain kabar kamu ya, tapi ini dia artinya dia senang kenalan sama kamu. How do you do? Cara jawabnya gimana, Miss? Nah, kalian tinggal tambah tutu aja di belakangnya. Nice to meet you too. Nice to know you too. Oh, you too. Kalau ada yang bilang how do you do, kamu jawabnya how do you do juga. Nggak pakai tuh ya. How do you do? Jawabannya how do you do. Nah, di sini Miss udah provide kalian contoh perkenalan yang singkat dan juga bagus dan juga benar. Nah, kalian Miss bacain ya. Kita ada 2 contoh. Miss go straight to the first example. Yang pertama, hello, my name is Kadek Diana. Nama saya Kadek Diana. Please call me Diana. Kalian bisa memanggil saya Diana. I am from Singaraja, Bali. Saya
berasal dari Singaraja, Bali. I am 16 years old. Umur saya 16 tahun. I live at 20 Imam Bonjol Street, Singaraja. Saya tinggal di Jalan Imam Bonjol nomor 20 Singaraja. Nah, as I said before, Diana itu dia menjelaskan detail alamatnya sampai nomor-nomor rumahnya dan nama jalan, makanya dia pakai app. Ya. I study at SMK Pariwisata Triatmajaya Singaraja. My major is hotel accommodation. Major itu artinya jurusan. Jadi jurusan perhotelan itu bahasa Inggrisnya hotel accommodation. My hobbies are singing and dancing. Hobi saya bernyanyi dan menari. I like English so much and I really want to work abroad. Saya sangat suka bahasa Inggris dan saya sangat ingin kerja di luar negeri. Work abroad itu kerja di luar negeri. That's all about me. Thank you. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih. Okay, we move to the second example. Hi, my name is Poppy Bella. My friends usually call me Pop. Nama saya Poppy Bella. Teman-teman saya biasanya memanggil saya Pop. I'm from Seririt, Bali, and I live in Seririt too. Saya asalnya dari Seririt, Bali, dan saya juga tinggal di Seririt. I was born on 14 February 2005. I am 15 years old now. Umur saya 15 tahun. And I am a student. Saya seorang siswa. I study at SMK Pariwisata Triatmajaya Singaraja and my major is culinary. Jadi kalau jurusan kalian kuliner, kalian bisa bilang my major is culinary. My hobbies are cooking and watching Korean movie. My dream is having a restaurant. Jadi cita-citanya dia, dream, mempunyai restoran. I want to be a professional chef for my own restaurant. Saya ingin menjadi chef yang profesional untuk restoran saya sendiri. Nice to meet you. Nice to meet you too, Poppy. Oke, ini adalah 2 contoh perkenalan yang bagus. Ya, teksnya kalian bisa sesuaikan dengan identitas kalian masing-masing dan kalian bisa belajar untuk ngomong atau membuat teks tersebut. Okay, that's all for today. Don't forget to first, kalian harus membuat catatan di buku tulis catatan kalian tentang materi hari ini. Kalian bisa mengkreasikan catatan kalian biar kalian ngerti tentang pelajaran hari ini. Terus yang kedua, kalian harus latihan membaca contoh teks yang sudah Miss berikan, yang 2 tadi itu ya. Kalian bisa ganti-ganti dan sesuaikan identitasnya dengan diri kalian masing-masing. Dan latihan membaca teks tersebut. Kalian bisa ulang-ulang video ini untuk mendengarkan lebih jelas tentang bagaimana cara membaca teks tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah jangan lupa kalian latihan berbicara di depan cermin agar semakin lancar. Karena bahasa Inggris itu kalau nggak dipraktekkan itu tidak akan bermanfaat. Nggak apa-apa dibilang kayak orang gila atau sok-sokan, sok keren. Nggak apa-apa, itu sendiri untuk diri kalian masing-masing. Okay? So that's all for today. Maybe I will give you a task atau materi lain itu next week ya. Jadi untuk saat ini aja dulu. Nanti untuk tugasnya Miss akan infokan di WhatsApp atau di Classroom. Okay? Thank you so much. See you next week on another topic. Goodbye.